Assalamualaikum followers semuanya. Hari ini kita akan mereview chapter 1050 manga One Piece. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu agar tetap selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke chapternya. Awal chapter kita diperlihatkan Kaido dalam mode naga lalu berubah ke mode manusia, terjatuh sampai menembus ke dasar tanahnya Wano. Di sini kita juga melihat lubang dari tempat terjatuhnya Big Mom. Kedua Yonko ini terjatuh sampai tembus ke larva gunung berapi. Di langit Wano, Luffy masih terjatuh dalam keadaan pingsan. Yamato lalu datang untuk menolong Luffy. Yamato pun tertawa melihat Luffy. Di sini narator sudah menyimpulkan kubah tengkorak Onigashima, pemenang dari pertarungan, sudah berganti. Pemenangnya adalah Mugiwara no Luffy. Momo juga mendarat dalam keadaan lemas kehabisan tenaga. Yamato lalu mengatakan, "Kalian benar-benar hebat, sulit untuk dipercaya." Kita berpindah ke ibu kota. Festival api sudah memasuki akhir acara. Toko dengan bahagia yang mengatakan, terbanglah tinggi," sambil melihat harapannya yang ia tulis di lampion. Toko kemudian bertanya kepada Tengu. Ada orang yang mengatakan jika ayahnya tahu, mereka akan membunuhnya karena ia adalah mantan orang yang besar. Tetapi kenapa bisa ayahnya membiarkan dirinya tertangkap? Toko mempertanyakan tentang Yasui yang menyerahkan dirinya. Toko kemudian mengingat perkataan terakhir ayahnya yang mengatakan warga kota Ebisu yang nyetrik dan ramah kini akan berangkat menuju perjalanan terakhirnya. Tengu-san lalu mengatakan jika Yasui Dono menyerahkan dirinya untuk memberikan kesempatan terakhir negeri ini. Jika tidak, secercah harapan yang telah diberikan akan langsung padam dalam sekejap. Dia mengorbankan dirinya demi masa depan. Dia juga berharap bahwa suatu hari nanti Toko akan hidup berbahagia. Di sini kita melihat flashback ketika Toko memakan buah smile tanpa sengaja. Yasui melihat anaknya tak berhenti tertawa dan mengatakan, "Toko, jangan bilang kau sudah memakan buah itu." Melihat anaknya menderita, Yasui juga ikut memakan buah smile dan mengatakan, "Jika begitu, kenapa aku tak ikut memakannya sekalian saja?" Yasui dan Toko kini tertawa bersama-sama. Kita kembali ke masa kini. Toko mempertanyakan apakah ini semua dilakukan sang ayah demi dirinya juga. Tengu-san mengatakan ya. Toko lalu merubah doanya dari "aku ingin melihat ayahku" menjadi "terima kasih ayah". Tengu menjadi terharu mendengar dan melihat Otoko. Lentera lampu kini berterbangan menghiasi langit di ibu kota. Nekomamushi melihat lentera-lentera itu berterbangan dan mengatakan jika kejadian ini mengingatkan ia akan masa lalu. Nekomamushi lalu bersiap-siap dan berteriak, "Semuanya dengarkanlah, sekarang tak diragukan lagi, Luffy telah menenggelamkan Kaido jauh ke dalam tanah dan Momonosuke sama dengan wujud naga besarnya mencegah Onigashima terjatuh." Perkataan Nekomamushi ini sontak membuat Onigashima gempar. Mereka para samurai enggak mempercayai jika Momo juga pemakan buah iblis dan berubah menjadi naga. Mereka lalu berteriak, "Kita menang, kita telah mengalahkan dua Yonko. Tak kusangka kita bisa selamat." Para samurai dan sekutu berbahagia atas kemenangan ini. Apo enggak mempercayai jika Luffy telah mengalahkan Kaido. Usopp lalu datang membawa Kinemon dan Kiku dan mengatakan, "Chopper, mereka berdua telah sekarat." Franky lalu berteriak, "Chopper!" Zoro juga tak mau bangun. Semua orang berteriak meminta pertolongan Dr. Chopper. Chopper merasa senang dengan kedatangan Miyagi yang dapat membantunya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Setelah kemenangan perang yang besar, tentu akan memakan banyak korban dan tentunya akan banyak juga orang yang kesakitan. Momo yang tergeletak lalu memanggil Junisa. Momo mengatakan jika ia sudah memikirkan matang-matang dan memutuskan untuk tidak membuka perbatasan dulu saat ini. Junisa mengatakan, "Baiklah, akan kuikuti kehendakmu. Aku percaya dengan pertimbanganmu." Momo lalu berterima kasih kepada Junisa karena telah mempercayai idenya. Tiba-tiba Wano Kuni mengalami gempa bumi.
Di dalam Onigashima, beberapa cucungu tersisa dari Kaido mengatakan untuk jangan terlalu cepat mengira telah menang. Mereka masih unggul dalam jumlah pasukan. Mereka menyiapkan beberapa meriam untuk menyerang samurai dan menyuruh samurai untuk menyerah. Mereka masih enggak mempercayai kekalahan dari Kaido dan mengatakan jika mereka ini adalah anak buah dari seorang Yonko. Franky menjadi begitu kesal melihat para cucungu ini dan mengatakan jika bahan bakarnya masih begitu banyak untuk menghancurkan mereka semuanya. Brook menahan Franky agar ia enggak menyerang mereka. Yamato lalu muncul dan menyuruh pasukannya untuk berhenti. Yamato mengingatkan mereka jika nyawa mereka semua telah diselamatkan satu kali. Jenderal kita baru saja menghentikan Onigashima dari kehancuran jatuh ke tanah. Jika kalian masih mau melawan musuh yang telah menyelamatkan nyawa kalian, maka aku sendirianlah yang akan menghajar kalian semuanya. Tiba-tiba gempa kembali mengguncang Wano Kuni. Semuanya bertanya apa lagi yang akan terjadi sekarang. Di sini kita telah melihat Kaido dan Big Mom telah sampai ke lahar di bawah tanah. Kita masih belum mengetahui keadaan dari kedua Yonko ini. Apakah mereka berdua masih hidup atau telah mati? Cukup tragis juga ya. Kedua Yonko ini seperti yang kita ketahui dapat mengeluarkan kekuatan dari alam. Bahkan jika mereka bersatu akan terlihat seperti mengeluarkan badai. Dengan angin puting beliung ditambah petir yang begitu kuat, kini mereka ditelan oleh alam di dasar tanah. Di tambang penjara udon mereka melihat aktivitas yang aneh dari lautan. Terlihat air laut yang mendidih dan uap panas yang keluar. Tiba-tiba gunung berapi yang berada di bawah lautan Wano meletus. Gunung ini meletus akibat terjatuhnya Kaido dan Big Mom dari atas. Momo kemudian terbang menuju ke ibu kota. Para warga mengira jika itu adalah Kaido dan menanyakan kenapa bisa Kaido muncul di saat seperti ini. Momo lalu mengatakan untuk tidak takut karena ia bukanlah Kaido. Momo juga mengatakan jika suara ledakan tadi adalah suara perpisahan terakhir dari komandan tertinggi bajak laut binatang buas. Semua orang terkejut mendengarkan ucapan dari Momo. Di tengah asap, Hiyori dan Akazaya muncul di ibu kota. Para warga terkejut melihat Komurosaki dan mengira jika ia adalah hantu. Beberapa dari warga juga terpesona oleh kecantikan Hiyori. Denjiro lalu muncul dan warga mempertanyakan di mana jambul khas dari Kyoshiro. Denjiro lalu mengatakan, "Nah, ini akan menjadi cerita yang begitu panjang. Pertama-tama, izinkan aku mempersembahkan Shogun Wano yang baru." Momo masih berada dalam wujud naga besarnya. Ia belum kembali ke wujud manusianya seperti yang dikatakan spoiler sebelumnya. Oke lah, demikian dulu preview singkat dari Nonton Anime TV. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar Mimin lebih bersemangat lagi memposting video baru lainnya. Like video ini jika kalian menyukainya dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.